Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu ya. Kali ini kita akan melakukan banyak hal yang menyenangkan. Bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya, lalu klik tombol loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan informasi update terbaru video pembelajaran matematika. Yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai debit dan satuannya. Jadi, ikuti dengan baik ya. Mari berdoa terlebih dahulu agar ilmunya nanti bisa berkah dan bermanfaat. Berdoa, persilahkan. Yang akan kita lakukan kali ini diantaranya, yang pertama, kita nanti akan mengubah satuan debit. Lalu yang kedua, nanti kita akan melakukan perhitungan debit. Jadi, tetap semangat selalu ya. Kita mulai dari yang pertama ya, mengubah satuan debit. Coba kalian perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian menuang air di dalam teko menuju ke gelas? Ya. Dari peristiwa itu, kita bisa melihat debit air yang mengalir dari teko menuju ke gelas. Kalian pasti penasaran kan? Apa sih debit itu? Debit adalah banyaknya volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Istilah debit air sering digunakan untuk pengawasan kapasitas air sungai, bendungan, atau waduk agar senantiasa terkendali. Satuan debit ada bermacam-macam. Di antaranya desimeter kubik per detik, liter per detik, desimeter kubik per menit, liter per menit, desimeter kubik per jam, liter per jam, meter kubik per detik, meter kubik per menit, meter kubik per jam, dan masih banyak lagi satuan debit yang lainnya. Satuan debit yang satu dapat kita ubah menjadi satuan debit yang lain. Coba kalian perhatikan contoh di samping ini. Di sini ada dua contoh soal mengubah satuan debit. Yang pertama, 6 liter per menit kita rubah menjadi cm kubik per detik. Yang kedua, 0,2 meter kubik per detik kita coba rubah menjadi liter per menit. Kita coba yang nomor satu dulu ya. 6 liter per menit kita rubah jadi cm kubik per detik. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kita rubah dulu 6 liternya menjadi cm kubik. Kalian harus ingat, liter sama artinya dengan desimeter kubik. Maka desimeter kubik jika dirubah jadi cm kubik harus dikalikan 1000. Karena turun satu tangga di dalam tangga satuan volume. Jadi 6 liter jika dirubah jadi cm kubik, maka menjadi 6 dikali 1000 cm kubik. Seperti ini ya. Selanjutnya kita rubah per menitnya menjadi per detik. Ingat, 1 menit ada berapa detik? Ya, betul sekali. 1 menit adalah 60 detik. Maka kita tinggal tulis per 60 detik seperti ini. Sekarang kita hitung. 6 kali 1000 sama dengan 6000 cm kubik.
pernya tetap 60 detik. Sekarang kita hitung 6000 dibagi 60. Berapa hasilnya? Ya, betul sekali, hasilnya adalah 100. Dan satuannya sudah berubah menjadi cm kubik per detik. Nomor 2 sekarang, 0,2 meter kubik per detik kita rubah jadi liter per menit. Langkah yang pertama kita rubah dulu ya, 0,2 meter kubik menjadi liter. Kalian harus ingat, liter itu sama dengan desimeter kubik. Maka meter kubik jika dirubah jadi liter sama saja dirubah jadi desimeter kubik. Maka harus dikali 1000 ya. Maka 0,2 meter kubik jika dirubah menjadi liter hasilnya menjadi seperti ini. 0,2 dikali 1000 liter. Sekarang kita rubah selanjutnya per detiknya menjadi menit. 1 detik berapa menit? Masih ingat? Ya, betul sekali. 1 detik sama saja dengan 1/60 menit. Kita tinggal tulis saja ya, seperti ini ya. Selanjutnya, untuk mempermudah perhitungan, kita jadikan seperti ini ya. 0,2 dikali 1000 hasilnya kan 200. Pernya kita rubah jadi pembagian seperti ini. Lalu pecahan 1/60 tetap kita tulis 1/60. Satuannya sudah jadi liter per menit. Selanjutnya tinggal kita hitung ya. Caranya bagaimana? Pembagian pecahannya kita rubah jadi perkalian pecahan. Jadi 1/60-nya kita balik ya. Menjadi 60/1. Jadi sekarang 200 dikali 60/1. Selanjutnya tinggal kita hitung. 60/1 hasilnya 60 ya. Selanjutnya 200 dikali 60. Berapa hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 12.000. Dan satuannya sudah berubah jadi liter per menit. Mudah ya? Kalian harus semangat dan rajin berlatih. Dengan banyak berlatih dan yakinkan pada diri kalian, maka segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Yang kedua, kita coba bersama-sama mengenai perhitungan debit. Sebelum kita melakukan perhitungan, kalian perhatikan ini. Untuk menghitung debit, kita gunakan rumus perhitungan seperti ini. Debit sama dengan volume per waktu. Dari rumus ini, kita bisa mengetahui rumus untuk menentukan waktu atau volumenya. Waktu sama dengan volume per debit. Sedangkan volume sama dengan debit dikali waktu. Sekarang coba perhatikan perhitungan debit berikut ini. Di sini ada 3 contoh soal. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Di sini diketahui volumenya 180 liter. Waktunya 3 jam. Ternyata yang ditanyakan adalah debitnya. Langkah pengerjaannya yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian harus menuliskan rumus yang sesuai dan masukkan angkanya sesuai dengan soal. Karena ditanyakan debit, kalian harus ingat rumus mencari debit. Rumus mencari debit masih ingat? Ya, debit sama dengan volume dibagi waktu atau volume per waktu. Kalau sudah tahu dan sudah ingat, kita tulis ya. Nomor 1, debit sama dengan volume per waktu.
Setelah ini, kita tulis angkanya. Volumenya, kalau nomor 1, kita lihat adalah 180 liter. Kita tulis ya, 180 liter. Lalu, waktunya ternyata 3 jam. Maka kita tulis juga per 3 jam. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita tinggal hitung hasil akhirnya. 180 liter dibagi 3 jam, berapa hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 60 liter per jam. Mudah ya? Sekarang nomor 2. Diketahui di situ volumenya 165 ml. Ternyata waktunya yang ditanyakan. Dan debitnya diketahui 15 ml per menit. Di situ ditanyakan waktu. Masih ingat rumus mencari waktu? Ya, betul sekali. Waktu sama dengan volume per debit. Kalau kita sudah ingat mencarinya, kita tulis ya. Nomor 2, waktu sama dengan volume per debit. Setelah ini, kita tulis angkanya sesuai soal. Volumenya di soalnya tertulis 165 ml. Kita tulis ya, 165 ml. Sekarang debitnya. Debitnya diketahui pada soal adalah 15 ml per menit. Kita tulis ya, 15 ml per menit. Selanjutnya, kita tinggal hitung hasil akhirnya. 165 dibagi 15, berapa hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 11 menit. Itu untuk nomor 2. Sekarang kita coba yang nomor 3 ya. Nomor 3 ternyata yang ditanyakan adalah volumenya. Dan diketahui waktunya 1000 detik. Debitnya diketahui 1,25 meter kubik per detik. Karena ditanyakan volume, masih ingat rumusnya? Ya, volume sama dengan debit dikali waktu. Setelah ini kita tulis ya. Nomor 3, volume sama dengan debit dikali waktu. Sekarang kita tulis angkanya. Debitnya pada soal tertulis 1,25 meter kubik per detik. Kita tulis ya. Selanjutnya, waktunya. Di situ waktunya tertulis 1000 detik. Maka kita tulis dikali 1000 detik. Selanjutnya, tinggal kita hitung. 1,25 dikali 1000. Berapa hasilnya? Betul sekali, hasilnya adalah 1250 meter kubik. Bagaimana? Sangat mudah kan? Kalian harus optimis bisa mengerjakannya dengan mudah. Selalu yakinlah dengan kemampuanmu dan terus berlatih. Karena dengan yakin kalian tambah percaya diri dan semakin mampu untuk menguasai materi matematika. Sampai jumpa lagi ya di pertemuan selanjutnya.